Ayah aku meninggal di sana, kena bom. Kena bom. Awalnya naik pick up, lewati ladang-ladang gitu kan, pengen menyerahkan diri ke SDF gitu. Tapi ditembakin sama SDF. Sempat ditembakin saat proses. Ditembakin itu peluru di atas kepala mah, swing-swingnya ada. Ternyata ada negara yang lebih Islami, yang lebih bisa menjalankan Islam secara kafah gitu. Nah, gimana caranya bisa ke sana? Ya, jadi keluarga aku itu dapat kontaknya sebenarnya dari internet, dari media sosial, dari Twitter atau dari Tumblr gitu ya. Terus ya udah berangkat aja. Berapa kos yang kamu keluarkan untuk satu keluarga berangkat ke sana, seingat kamu? Kalau kos nggak tahu ya, cuman kalau yang aku lihat dari orang tua aku itu jual rumah juga, jual mobil juga kayak gitu. Kepo People, mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran bersama saya, Salsabila Syaira di Misunderstanding. Kepo People, 25 Oktober 2022 lalu, seorang perempuan berinisial SE menodongkan senjata api kepada pihak keamanan kepresidenan di Istana Presiden Jakarta. Pihak kepolisian menyatakan SE dijerat oleh UU terorisme, sedangkan BNPT menjelaskan bahwa SE terbukti aktif mengikuti media sosial kelompok teroris atau radikalis serta aktif memposting narasi-narasi propaganda khilafah. SE pada akhirnya menjadi bukti tambahan bagi kita semua terkait kehadiran dari doktrinasi yang radikal serta adanya kelompok teroris di sekitar kita yang berbahaya dan mencoba mengganggu kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Dan untuk Anda semua Kepo People, kita akan menghadirkan salah seorang narasumber yang membagikan cerita dan pengalaman pribadinya yang turut hadir di Suriah sana, dan ia merupakan ex-simpatisan ISIS. Saya hadirkan untuk Anda semua, Muhammad Reyhan Rafsanjani. Halo Kepo People, saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, Muhammad Reyhan Rafsanjani. Iya, siang Kak. Ada apa nih? Sehat ya? Sehat. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tahu cerita hidupmu dan semoga bermanfaat untuk seluruh Kepo People. Amin, semoga bermanfaat. Kamu ex-simpatisan ISIS. Iya, aku ex-simpatisan. Gimana ceritanya kamu bisa masuk dalam dunia itu? Jadi itu awalnya itu karena orang tua sebenarnya. Jadi kan di dalam keluarga itu ada kayak kajian Islam gitu lah. Kan om aku yang ngajarin gitu. Nah terus setelah itu ya ngikut sama bunda sama ayah gitu. Karena pengen hijrah, pengen ke tempat yang katanya lebih Islami gitu. Dari Indonesia? Iya. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Bisa menjalankan hukum Islam secara kafah, karena di Indonesia ini kan katanya dulu pemahaman aku itu adalah kan Pancasila itu tidak Islam, jadi kafir gitu. Pemahaman aku tuh kayak gitu, jadi setuju aja waktu mau dia ikut ke hijrah ke ISIS gitu. Ke Suriah? Saat kamu usia? 16 tahun. 16 tahun. Mencoba mencari sistem pemerintahan lain, falsafah hidup lain yang lebih Islam di Suriah. Dan itu yang kamu dan keluarga cari dan kamu dapat dari propaganda ISIS. Katanya begitu. Jadi propagandanya mereka menjanjikan seperti itu, hidup yang lebih Islami, bebas pajak, rumah sakit gratis, ya pokoknya fasilitas-fasilitas duniawi serta akhirat. Jadi ibarat kata kita dapat dunianya, kita dapat akhiratnya gitu. Dan itu kamu yakini betul sampai akhirnya berangkat ke sana. Gimana caranya bisa ke sana? Ya, jadi keluarga aku itu dapat kontaknya sebenarnya dari internet, dari media sosial, dari Twitter atau dari Tumblr gitu ya. Terus ya udah berangkat aja.
Berapa orang yang berangkat? 25 orang. Keluarga besar semua. Berapa kos yang kamu keluarkan untuk satu keluarga berangkat ke sana seingat kamu? Kalau kos nggak tahu ya, cuman kalau yang aku lihat dari orang tua aku itu jual rumah juga, jual mobil juga kayak gitu. Sampai berani jual rumah, jual mobil, karena memang nggak mau balik ke Indonesia atau Ya, emang karena- butuh biaya besar? Karena memang terlalu mungkin kitanya juga ya, terlalu nggak ada seuzonnya kayak nanti di sana bener nggak ya sesuai propaganda tuh nggak ada, jadi kayak oh ya di sana tuh bener dah gitu, nggak ada niat balik awalnya. Kayak ya udah jual aja semuanya. Dan Kayak realitas pengen menghilangkan jejak dulu kalau keluarga aku tuh. Kayak bunda ayah tuh kayak pengen menghilangkan jejak aja gitu. kamu dan keluarga berangkat di tahun 2015, saat usia kamu 16. dari 25 atau 26 orang yang berangkat. Usia yang paling tua dan termuda saat itu di kelompok itu? Paling muda mungkin ada aku kali ya, umur entah 9 bulan entah 11 bulan. 9 bulan. Iya, baru lahir lah ibaratnya. Terus mungkin paling tua itu nenek-neneknya sekitaran 70-80 mungkin. Dan secara psikologis saat kamu personal ya, kamu pribadi gitu, ikut keluarga berangkat ke Suriah, mengikuti apa yang menjadi cita-cita bersama, mencari pemerintahan yang Islam, kehidupan yang lebih damai, dan sesuai dengan anjuran kepercayaan saat itu. Kamu juga benci sama Indonesia saat itu? Gimana ngomong benci? Kayak lebih ternyata ada negara yang lebih Islami, yang lebih bisa menjalankan Islam secara kafah gitu. Pemahaman aku sendiri kayak gitu. Terus ternyata setelah nyampe sana ya enggak juga sih. Beda dengan propaganda. Tapi sempat merasa bahwa Pancasila bukan suatu nilai yang baik. Ya, dulu aku pribadi kayak gitu. Karena aku ya dulu aku kan juga belajar, dan pemahamanku dulu ya, lu beda pemahaman sama gue ya lu kafir gitu aja, walaupun lu Islam gitu dulu. Mau keluarga, tetangga, semuanya yang berbeda pandangan dianggap kafir. Dan pandangan saat itu untuk hidup dengan orang-orang yang bukan kafir harus ke Suriah. Iya, gitu dulu. Pandangannya saat itu dulu. Karena dulu melihat visi misinya ISIS itu dengan apa yang aku pahami itu sesuai gitu, sejalan. Apa visi misi ISIS yang masih melekat dan masih diingat saat ini dan saat itu sangat menggiurkan? Yang paling menggiurkan dari sisi dunia itu ya tadi semua gratis kan. Kalau dari sisi dunia rumah sakit, sekolah, terus segala macam itu gratis. Kalau dari sisi akhirat itu kayak kan Syam itu kan dulu kalau di waktu belajar itu Syam itu negeri yang dijanjikan. Jadi banyak orang yang hijrah ke negeri Syam dan itu orang-orang pilihan. Jadi kayak merasa terpilih aja. Ada basis sejarah yang memperkuat propaganda marketingnya ISIS untuk kemudian kamu juga keluarga tertarik datang ke sana ya. Oke, nanti kita bahas lagi soal pengalaman kamu di sana. Tapi jelas kamu berarti berapa lama di Suriah bersama keluarga? Kalau di Suriah, keseluruhan Suriah itu 2 tahun. Di wilayah ISIS-nya, Suriah wilayah ISIS itu 1 tahun 10 bulan. Oke. Saya pengen masuk dulu ke kondisi di sana. Saat kamu di sana, banyak nggak perempuan di sana yang juga sama datang ke sana mencari apa yang kamu sama keluarga cari? Karena berkaitan dengan apa yang baru kejadian di tanggal 25 Oktober 2022 lalu, seorang perempuan menodongkan senjata api tanpa proyektil ke petugas keamanan kepresidenan. Yang ini juga masuk dalam aksi-aksi anti Pancasila dan juga bukan agak lagi, sudah radikal gitu ya. Nah, ini rekrutmen perempuan dalam dunia teroris dan kelompok radikal dari pengalaman kamu di Suriah dan pernah jadi bagian dari ISIS, memang banyak perempuan di sana? Perempuan lumayan banyak. Bahkan dulu ada yang viral juga kan, yang 3 perempuan hijrah sendirian gitu ke Suriah itu juga ada. Ya, mungkin motifnya atau motivasinya beda-beda ya. Cuma kalau keluarga aku ya memang untuk kadang ada yang nyari pengobatan, ada yang nyari hidup di wilayah Islam, gitu sama aja sih.
Tapi biasanya perempuan-perempuan di wilayah ISIS atau yang memang menjadi simpatisan ISIS itu perannya apa aja di sana? Perannya? Sebenarnya aku kurang tahu. Cuman dari cerita keluargaku itu, ya mereka sih lebih banyak dilamar ya. Jadi didatengin tentara-tentara ISIS terus dilamar gitu. Tapi keluarga saya nolak semua karena emang tujuan mereka hijrah bukan untuk menikah gitu, emang untuk menjalankan ajaran agama. Oke. Banyak gitu. Bahkan ada yang baru nikah seminggu mau nikah lagi. Di sana? Iya. Dan perempuan-perempuan di sana punya keberdayaan untuk melakukan penolakan seperti perempuan yang ada di anggota keluarga kamu nggak? Karena kalau kamu kan sekeluarga ada filter gitu ya, ada ring pengamanan. Kalau yang berangkat sendiri-sendiri atau mungkin memang sesama kelompok perempuannya itu gimana tuh? Setahu saya sih malah pengen dinikahin ya rata-rata. Karena mungkin yang mereka pahami itu jihadnya perempuan itu ya kayak gitu. Menikah dengan tentara dan menemani mujahid. mereka. Oke. Dan kamu tahu nggak sih bahwa mereka yang berani datang ke sana terus berpandangan bahwa ya salah satu cara jihadnya perempuan saat bergabung dengan ISIS adalah menikahi para jihadis dan juga anggota laskar atau tentara itu ya. Itu ada doktrin khusus nggak sih yang kamu tahu? Yang aku tahu sih nggak ada sih. Maksudnya doktrin khusus tuh kayak dicekokin pemahaman agama gitu. Iya, dicekokin pemahaman agama yang memang khusus dari ISIS. Kalau kamu saya nikahi, kamu akan gimana gitu. Terlepas dari pemahaman Islam secara umum bahwa ketika kita perempuan menikah dengan laki-laki ya soal pengabdian, soal pahala berpasangan gitu. Tahu aku nggak ada. Mungkin karena keluarga aku nggak ada yang nikah, jadi aku nggak tahu ya. Cuman kayaknya sih nggak ada kayak gitu. Cuman udah kayak otomatis mereka akan mengabdi kepada mujahid. Oke. Tapi ada nggak, kan kamu melihat situasi perang gitu ya, ada nggak sih perempuan-perempuan yang memang turun juga ke medan perang atau yang terlihat aktif secara organisasi, atau mereka memang perempuan-perempuan yang sudah datang ke Suriah dan masuk ke ISIS itu ya fungsinya memang fungsi menikah, fungsi reproduksi, fungsi menyenangkan para tentara misalnya? Iya sih, jarang sih, nggak ada malah yang turun ke medan jihad sih nggak ada. Emang tadi peran domestik aja ya? Iya, cuman ya mungkin dinikahin atau kayak apa ngurus rumah gitu aja sih, nggak ada. Sebenarnya sama, cuman lebih ke apa ya, mereka baru nikah lagi gitu aja sih. Dan kamu sendiri senang sama atau setuju dengan poligami nggak? Aku setuju mas setuju. Mana ya? Satu aja repot. Satu aja repot ya. Oke, masih kita soal kejadian kemarin. Kita tuh di Misunderstanding ingin banget kamu membagikan cerita gitu ya, bahwa adanya sosok perempuan yang mau bawa senapan, berani nodong pas pampres gitu ya. Itu kan pasti ada tujuan. Nah, apa tujuannya yang bisa kamu pahami dengan pengalaman-pengalaman itu ketika dia adanya di Indonesia aksinya gitu? Kenapa mereka melakukan aksi ya? Lebih kayak jadi waktu dulu kan ada pemulangan lagi dari Suriah. Nah itu katanya itu dari pimpinan ISIS-nya itu bilang, kalian boleh pulang ke negeri kalian karena sekarang kalian bisa apa ya namanya, bukan berbuat amaliyah berbuat di negeri kalian sendiri gitu, bisa dengan senjata kalian atau dengan apa, jadi kayak misalnya aksi bom bunuh diri, tembak dengan senjata apa yang kalian miliki sekecil apapun gitu. Karena dulu kayak gitu, makanya itu banyak disebutnya yang mau pulang. aksi amaliyah ya, dan memang itu jadi salah satu program ISIS ketika mereka sudah selesai anggapannya diberikan pembekalan dan pelatihan di sana. Nggak tahu ya, mungkin karena waktu itu kan ISIS udah mau hancur ya Kak. ISIS udah mau hancur, sisa beberapa kota, terus akhirnya dipulangin aja. Terus tapi dengan diwanti-wanti kayak gitu. Ada pembekalan misi gitu ya. Udah kamu bisa menyerang dari negeri kamu sendiri gitu. Salah satu doktrin yang masih disisakan untuk dibawa sebuah bekal gitu, bahwa beraksi untuk menjadi bagian dari ISIS, memperjuangkan apa yang menjadi visi misi ISIS nggak harus di Suriah. Betul. Jadi bisa harus di negeri kalian sendiri. Dan itu malah
malah jadi bisa sifatnya aksi-aksi perseorangan kayak kemarin gitu betul. ya. Jadi dia kayak pimpinannya sudah merasa itu pimpinannya, terus dia oke, saya bisa melakukan kayak gini. Oke. Saya mau kembali lagi ke kamu. Saya pengen Kepo People bisa turut membayangkan situasi nyata. Kalau tadi pertama kamu menjelaskan alasan mengapa kamu bisa ikut, yaitu adalah pemahaman keluarga besar, bahkan berangkat 25 sampai 26 orang ke sana, menjual segala aset, mempertaruhkan, dan sudah pakai perspektif nggak akan pulang lagi ke sini karena sudah yakin betul di sana akan menemukan, terlalu naif, akan menemukan sistem kehidupan pemerintahan yang sangat Islam yang sesuai diidam-idamkan selama ini. Tapi faktanya di sana gimana? Faktanya ya berbeda dengan yang dipropagandakan. Jadi kan dulu dipropagandakan semua gratis, semua ini, semua bisa semua dapet gitu kan. Ternyata setelah nyampe sana, ya kalau kalian cuma hijrah aja, nggak dapat apa-apa. Kecuali kalau kamu mau jadi tentara. Nah karena niat keluarga kami, niat semuanya emang nggak ada niat untuk berperang segala macam, memang untuk hijrah dari negeri yang belum Islam ke negeri Islam. Udah. Jadi emang niatnya hijrah aja dan nggak diurusin. 100% ketipu ya? Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Kamu rugi material dan imaterial. Iya. Ya. Dan sebenarnya masuknya lebih mudah daripada keluar. Masuknya lebih mudah Masuk dibanding ke keluar. wilayah ISIS lebih mudah daripada keluar. Karena bagi ISIS yang namanya murtad itu keluar dari wilayah mereka. Bukan keluar dari Islam. Tapi kalau dia mau udah masuk sana terus keluar gitu. Kayak aku sekarang kayak gini, bagi mereka murtad. Kamu murtad versi ISIS, Iya. nggak apa-apa ya. Apa-apa. Tenang Nah, aja. tenang aja. Tapi situasi saat di sana, kayak di Indonesia gini nggak? Bisa jajan, bisa sekolah. Orang hidupnya normal kak. Sekolah nggak ada. Sekolah itu katanya sekolah ada, cuman ternyata untuk anggota ISIS saja. Kalau untuk Kamu kan sudah masuk. tapi kan aku nggak ikut jadi tentara, jadi harus ikut jadi tentara baru semuanya dapat fasilitas gitu. Oke, berarti masuknya warga biasa saja di wilayah ISIS. Ya, betul. Termasuk warga asli sana nggak bisa sekolah karena mereka nggak bergabung dengan ISIS. Jadi hanya untuk tentara, anak-anak tentara atau anak-anak mujahid. Dari satu sisi saja tidak mendapatkan hak pendidikan udah jauh banget sama di Indonesia. Padahal mereka bilang semuanya bersaudara gitu, tapi ternyata beda dari yang jadi tentara dengan yang penduduk asli sana tuh beda, perlakuannya beda. Kekerasan, Kekerasan. mereka kan senang perang. Kalau ngelihat mayat di jalan sih bukan sering pernah. Dan pasti kamu pertama kali lihat mayat di sana, bukan di Indonesia kan? Iya, betul. Jadi apa ya? Kekerasan itu kayak Sehari-hari. enggak sih, pemaksaan, lebih banyak pemaksaan kepada rakyat sipil. Kayak contoh, waktu dulu kan ISIS ngeluarin mata uang, dirham sama dinar. Sedangkan pedagang-pedagang sana tuh kan ngambil barangnya ada yang dari Turki, ada yang dari Damaskus, ya, dari luar wilayah ISIS. Nah mereka menolak karena ya nggak bisa transaksi lah kalau pakai mata uang ISIS. Ya, sifat-sifat dari kepemerintahan atau kepemimpinan yang otoriter lah ya. Situasi di sana gimana di wilayah yang dipimpin atau dikuasai oleh ISIS? Sedamai kita di sini bisa mendengarkan kicauan burung. Enggak. Sebenarnya Rokoh, aku kan di kota Rokoh. Rokoh itu sebenarnya kalau nggak ada ISIS kotanya cantik. Cuman karena ada ISIS ya ada gedung hancur, udah dibom, ya pesawat mah tiap hari lah Kak lewat. Berarti kamu sudah pernah dengar suara dentuman bom, tembakan senjata, Pernah. dan nyari sehari-hari nggak? Akhir-akhir sebelum kita kabur udah tiap hari. Kabur. Kamu memilih kabur setelah merasa apa? Sekeluarga. Setelah merasa kayak ternyata beda ya dengan di propaganda. Itu kurang lebih beberapa bulan atau 6 bulan, 8 bulan setelah di sana gitu. Kayak kok beda ya dengan yang di kita udah pernah coba untuk menasehati ke pemerintahnya gitu, pemerintah ISIS itu. Ini tuh kita bisa loh kayak gini tapi enggak, malah diancam kayak kamu jangan kayak gitu lagi ya. Kamu tuh apa sih, siapa gitu, pakai bahasa Arab gitu kira-kira
yang kita ngerti itu kayak gitu. Kamu tuh siapa sih? Kayak anak baru kemarin sore gitu, sok-sokan ngasih tahu ulama gitu. Dan posisinya pasti saat itu takut. Ya lumayan takut sih. Dan intimidatif pesan-pesan itu disampaikannya, enggak dialog yang demokratis gitu. Oke. 6 bulan pertama sejak sudah datang di Suriah sudah memutuskan dan sudah ada rasa untuk ingin pulang. Tujuan ke sana ingin mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan keislaman. Betul. Tujuan keluar dari ISIS setelah merasa tidak nyaman, pengen pulang lagi ke Indonesia. Ini kalau aku pribadi ya. Kalau aku pribadi, nggak tahu kalau keluarga aku. Kalau aku pribadi itu kayak dulu itu waktu di Indonesia kan ibarat kata sering ngaji surat yang sama, ayat yang sama, kayak surat Al-Hujurat yang dibilang kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu tuh saling mengenal gitu kan, biar perbedaan kan. Dulu tuh aku kayak nggak bisa nerima perbedaan kan, kayak lu beda sama gue, yaudah lu kafir gitu. Tapi setelahnya justru dapat hidayahnya malah di sana kalau menurut aku, kayak lu tuh salah tau. Sebenarnya tuh Pancasila tuh udah paling bener kayak gitu, kayak iya ya, padahal kan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang bilang Dia yang menciptakan semuanya berbeda-beda, berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal, kita saling mengenal, kita saling mungkin saling memahami, belajar memahami segala macam kayak gitu. Dapatnya di sana, padahal suratnya sama, ayatnya sama. Karena situasi yang kita bayangkan ya sebetulnya tidak ada di sana dan malah ada di Indonesia. Iya. Kemudian mulai memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena di sana udah nggak nyaman. Nggak mudah pasti ya. Jujur lebih sulit keluarnya daripada masuk. Caranya gimana? Awalnya itu kita iseng-iseng nanya-nanya pedagang gitu Pak. Kan pedagang kan dari luar ya, ada yang dari Turki ngambil barangnya segala macam. Kita kayak bisa nggak sih kita keluar lewat jalur perdagangan gitu. Wah sulit katanya, kan kontainernya mungkin ditutup segala macam, diperiksa gitu. Nggak bisa, oh gitu. Ya udah lambat laun. Bahkan udah sempat menghubungi KBRI juga. KBRI Damaskus, entah KBRI Baghdad, entah lupa. Responnya saat itu? Mungkin kalau nggak salah responnya keluar ke tempat aman dulu, nanti kita jemput gitu kalau nggak salah ya. Lupa ingat. Dan pada saat itu dianggap tidak relevan atau tidak bisa dilakukan. Ya, karena dulu nggak bisa ujuk-ujuk KBRI masuk ke ISIS tuh nggak bisa. Jadi kita harus yang keluar dari wilayah ISIS baru nanti dijemput. Dan melakukan kontak ke KBRI di luar wilayah ISIS pun juga bukan hal yang gampang juga ya. Betul. Terus akhirnya bisa menemukan jalur keluar? Ya setelah itu terus kan nyari-nyari jalan, terus ketemu tetangga deket kita, tetangga di atas apartemen kita. Ya dia bilang bisa bantu, dia bilang bisa ini, cuman biayanya mahal gitu kata dia. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita bisa kirim dari Indonesia, rencananya itu kayak gitu, bilang setengah dulu atau gimana, DP dulu gitu kan. Ternyata dia nipu. Sempat ketipu dulu. $7.000. $7.000. Iya, kurang lebih kalau $7.000 ketipu. Udah hopeless. Karena kan susah kan membangun kepercayaan di sana, karena kan sebenarnya rakyat Suriah itu, rakyat yang tinggal di ISIS itu nggak setuju amat sama ISIS. Jadi kayak mereka berkamuflase gitu, pura-pura setuju gitu. Jadi kalau kita membangun kepercayaan, apalagi ngomonginnya tentang keluar dari wilayah ISIS ya, yang notabene itu yang nolong dan yang ditolong itu sama-sama mati. Oh gitu. Jadi mereka kita kalau misalkan aku ngobrol sama kakak, bisa bantu keluar nggak? Nah kakak itu di sana sama-sama curiga. Kan aku mukanya muka pendatang. Iya. Jadi apa mau menjebak atau gitu, sama. Intel-intelnya ISIS gitu ya. Terus sampai pada akhirnya bisa keluar gimana? Akhirnya ketemu temen yang nipu tadi, temennya yang nipu. Terus ya udah bisa keluar aja, karena waktu itu udah naik mobil, masuk gorong-gorong gitu kayak di film-film. Jadi itu
kan waktu itu Kota Rokoh udah mau ditaklukkan sama SDF, sama Syrian Democratic Force, tentara oposisi Suriah. Udah deket gitu. Jadi kebetulan waktu itu rakyat Rokoh semuanya pada ngungsi. Ngungsi ya udah amburadul kan, kalau ngungsi chaos segala macam ya udah. Akhirnya kita ngungsi ke rumah yang mau nolongin ini. Besoknya hari Jumat pokoknya, kok saya ingatnya hari Jumat, kita nyebrangin Sungai Furat, Sungai Furat kita seberangin, terus kita nunggu dulu di tempat rumah yang ini penyelundupnya. Oke, tapi sebentar, proses itu dilalui kamu bayar lagi? Bayar lagi. Berapa? Berapa ya waktu itu? 4.000 kalau nggak salah. $4.000. Nggak salah ya. Oke. Tapi kita dengan perjanjian kali ini setelah kita Sampai di titik aman. keluar dari ISIS ya. Oke. Kita nyebrangin Sungai Furat, kita Berapa hari perjalanan sampai keluar? sehari. Sehari. Sungai Furat. Kita naik pick up. Awalnya naik pick up. Lewatin ladang-ladang gitu kan. Pengen menyerahkan diri ke SDF gitu. Tapi ditembakin sama SDF. Oke. Sempat ditembakin saat proses. Ditembakin itu peluru di atas kepala mah, swing mah ada. Oke. Jadi kalau ditembakin kita mundur lagi, masuk lagi. Kalau ngomongin peluru di atas kepala bunyinya swing mah kedengeran. Masih sampai bisa terbayang lah sekarang ya. Ya pengalaman tak terlupakan. Oke. Kemana? Saat keluar itu langsung kemana? Nah pokoknya itu nggak tahu kita keluar dari ISIS itu lewat kota apa atau apa itu nggak tahu. Pokoknya kita keluar terus kita menyerahkan diri ke garis terdepannya SDF yang posnya gitu ya, ke situ. Terus abis itu menyerahkan diri, diperiksa segala macem. Terus kita dibawa ke Kobane, nama kotanya Kobane. Itu titik aman pertama setelah perjalanan keluar. Ya, itu udah dikuasai SDF, Kobane. Nah, penyelundup kita kan bilang, ya paling kamu diwawancara 3-4 hari terus Indonesia gitu katanya kan. Tapi ternyata enggak, 2 bulan aku. Jadi 1 tahun 10 bulannya di ISIS, 2 bulannya di SDF itu. Di Kobane itu. Nah, aku dan keluargaku yang cowok itu dipenjara di Kobane, di bawah tanah kan, di penjara. Kamu? Iya. Di penjara di Kobane. Iya. Setelah mencari berbagai upaya keluar dari wilayah ISIS dan menyerahkan diri. Terus yang perempuan. Sebentar, penjaranya gimana? Penjara. Masih ada udaranya, masih ada jendelanya. Gimana? Penjara isolasi di bawah tanah ya. Dikasih makan? Dikasih. Dan kita jadi tahanan terbaik sih. Karena kata penjaganya Indonesia jahit gitu. Maksudnya nggak banyak nuntut. Kalau orang-orang yang lain tuh banyak nuntut, minta ini ya. Kalau kita diem aja, ngikutin aturan gitu ya. Makanya jahit Indonesia gitu. Kemudian akhirnya dikembalikan di Indonesia, berarti statusnya deportasi dari KBRI. Oh, dijemput KBRI. Jadi kan 2 bulan itu kan yang cowoknya di penjara. Nah yang cewek ini, yang keluarga aku yang perempuan ini dibawa ke camp. Dulu bukan, yang sekarang tuh nama campnya apa ya nggak tahu. Pokoknya dulu itu nama campnya Ain Isa. Di Ain Isa. Banyak wartawan di situ. Wartawan dari lokal atau wartawan internasional. Awalnya nggak pengen diketahui siapa-siapa, terus tahu-tahu ujuk-ujuk di KBRI aja. Rencana itu kayak gitu. Cuman katanya ada wartawan yang bilang itu, kalau kamu nggak ngasih tahu keberadaan kamu, gimana bisa ada yang tahu gitu. Gimana pemerintah mau atensi gitu ya, penjemputan kamu, pemulangan kamu gitu ya. Nah terus akhirnya keluarga aku mikir dulu kayak, udah mau tapi ke internasional. Apa pertimbangannya? Malu, takut? Iya, mungkin lebih ke takut nggak diterima kali ya. Dulu tuh kayak nggak mau gitu. Ternyata katanya rame waktu itu setelah di wawancara BBC atau CNN nggak tahu, masuk ke Indonesia, kira dijemput KBRI. Oke. Kamu dijemput ke KBRI sampai di Indonesia.
26-nya Enggak. Jadi itu gini kan tadi berangkat 26. Nah, untuk menyeberang ke wilayah ISIS-nya itu dari Turki ke wilayah ISIS itu dipecah jadi 4 kelompok waktu itu. Cuman yang kelompok pertama itu nggak berhasil masuk, jadi udah deport. Jadi kelompok pertama tuh nggak pernah masuk ke ISIS. Jadi dia udah kedeportasi duluan di Indonesia. Nah, sisanya 3 kelompok baru masuk ke sana. 3 kelompok ini berapa? Berarti berapa? 19-an. 19-an. Dari 19 yang masuk ke wilayah ISIS, berusaha keluar ISIS, bersyukur ya masih bisa kembali semua ke tanah air ya? Nggak semua sih, Nggak semua. karena kan ayah aku meninggal di sana, kena bom dari pesawat, entah pesawat Amerika entah pesawat Rusia. Dalam situasi dia sebagai tentara, Enggak. Jadi bukan jahat, entah jahat apa enggak ya. Jadi ISIS itu suka bikin kantor-kantor wilayah mereka tuh berdampingan dengan rakyat sipil. Jadi kalau misalkan ada bom yang mengarah ke kantor mereka, ya rakyat sipil kena. Nah itu waktu itu ayahku kayak gitu juga. apa yang dimaksud sama kamu mungkin jahat ya? Artinya posisi itu dianggap disengaja Ya. supaya ketika ada serangan terhadap ISIS bisa memunculkan pesan bahwa serangan ke wilayah Muslimin. tersebut, iya. Membunuh kaum muslimin, kan dulu kayak gitu. Iya benar, membunuh kaum muslimin, dan ya yang terbunuh juga sipil bukan tentaranya. Maksudnya itu yang kamu bilang dari Iya. salah satu strategi jahat mereka. Dulu kayak gitu kan. Dan bapak kamu maaf jadi korban bom Iya. dalam situasi sedang menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Gimana saat itu psikologis keluarga? Apa ya? Sebenarnya tuh nggak kena yang hancur itu nggak kan. Jadi kayak mungkin kena serpihannya gitu. Jadi sempat kritis 2 hari di rumah sakit gitu. Tapi ya utuh aja, mana-mana aja. Habis itu udah baru meninggal. Bapak kamu dan nenek kamu. Ya. Kalau nenek memang usia dan situasi yang mungkin juga kurang nyaman ya, stres atau ya namanya juga situasi di ISIS. Iya. Kayaknya orang sehat juga belum tentu bisa pulang. Betul. Kamu bersyukur banget ya. Adik kamu yang 9 bulan, sekarang usianya berapa tahun? Usia berapa tuh ya? 8. 8. Saat kamu sampai di Indonesia, apa yang pemerintah Indonesia lakukan pertama kali ke 19 anggota keluarga kamu termasuk kamu? Apa ya? Ya sebenarnya langsung dibawa ke BNPT sih, nggak diapa-apain sih. Langsung di BAP lah. Ya disediakan tempat aman, ditanya cerita, diminta cerita, dan kamu ceritakan hal yang tadi kamu ceritakan lah ya. Iya. Berapa lama di BNPT? Sebulan. Kemudian kembali ke Masyarakat. rumah lama atau di lingkungan baru? Lingkungan baru. Gimana waktu itu masyarakat tahu nggak? Kamu misalnya maaf ex-simpatisan ISIS, ada rasa takut kah dari masyarakat Indonesia? Gimana ya? Entah tahu apa nggak, cuman akhirnya ada yang tahu dan dia ngomong ke aku kayak, gue tahu masa lalu lu kayak gitu, tapi ya udahlah, masa lalu semua orang punya masa lalu gitu. Dan gue yakin lu ke depannya lebih baik. Aku awalnya yang mungkin kayak takut untuk bersosialisasi, terus ketemu orang yang ngomong kayak gitu, kayak ternyata nggak ada yang perlu gue takutin gitu untuk bersosialisasi. Ya emang gue masa lalu gue begitu, ya udah, kenapa? Kan gue masih bisa, insya Allah bisa berubah gitu, nggak kayak dulu lagi. Membesarkan hati ya. Alhamdulillah ketemu orangnya yang kayak gitu. Coba kalau ketemu orang yang mantan ISIS kayak gitu, mungkin aku akan makin menyendiri, mungkin makin antisosial, mungkin bisa jadi Kak. Stres, Kayak tambah menyalahkan. ngapain gue pulang, kan bisa aja kayak gitu kan. Cuman alhamdulillahnya ketemu orang yang udah, itu masa lalu lu. Dan jadilah Rehan yang hari ini yang lebih terbuka lagi. Lebih santai, nggak takut di orang ngomong apa kayak ya udah. Gitu. Han, panjang ceritamu itu paling penting adalah kembali mempertegas kepada penonton semua bahwa apa-apa yang seringkali kita dengar ya, tren banget gitu. Dia kafir, ayo hijrah,
terus kita harus menegakkan negara khilafah. Ini masih banyak berseliweran di negara kita ini, dari medsos, statement, bahkan tokoh-tokoh publik. Mohon maaf banget, kita mudah banget menemukan itu. Kamu mau sampaikan apa? Sampaikan ya pokoknya jangan percaya sama yang ngomong dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka. Yang dikit-dikit bisa menjudge si fulan kafir, si fulan neraka, kayak gitu tuh dikurang-kurangin, karena kita aja nggak tahu kita masuk mana. Mungkin lebih enak, lebih yang adem-adem gitu loh, kok kayak ini Islam itu yang rahmatan lil alamin, itu yang bener-bener rahmatan lil alamin, bukan sekedar cap belaka gitu. Sebenarnya kalau aku kan sebenarnya nggak pernah nonton kajian kayak gitu, cuman kalau aku suka, boleh disebut gak sih? Boleh. Iya, boleh lah. Kalau nontonin Habib Ja'far aku suka. Kayak Habib Ja'far Hussein? Ya. Oke. Ini bener, ya, harusnya yang muncul tuh yang begini, bukan yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit. Bahkan dia mau mendiskusikan perspektif dari agama selain Islam ya, bukan hanya soal perspektif atau mazhab-mazhab yang berbeda dari Islam itu sendiri ya. Bahkan orang non-Islam aja merasa aman di sekitar Habib Ja'far, apalagi kalau mayoritas, kita kan mayoritas ya, harusnya bisa lebih membuat aman sekitar itu ya. Tadi kamu sempat bilang di statement kamu bahwa ya pada akhirnya kita sadar di sana tidak menghadirkan kedamaian, sesuatu yang diidam-idamkan. Dan Indonesia masih paling ideal ya. Masih paling ideal. Bahkan kan waktu aku di penjara di SDF itu ketemu banyak negara-negara ya. Ada banyak yang kabur juga dari negara-negara lain. Indonesia itu salah satu yang masih welcome dengan orang. Sisanya kayak Tunisia tuh menolak. Jadi itu nggak tahu, Jerman menolak. Jadi itu orang-orang yang kabur tuh nggak tahu kemana. Artinya mereka yang pernah masuk dalam ISIS, kelompok ISIS dan terdeteksi mereka adalah ya kelompok radikal atau bagian daripada ISIS, saat mereka berupaya keluar dari ISIS, sadar bahwa ISIS tidak sebaik yang mereka bayangkan, terus mencoba kembali ke negaranya, beberapa negara malah menolak. Ya. Jerman, Tunisia, dan hanya Indonesia yang masih mau mencoba untuk memberikan pendampingan ya. Makanya beruntung banget sih jadi orang Indonesia. Ya nggak tahu lagi. Dikasih kesempatan kedua tuh ya. Itu kuncinya, poinnya, kesempatan kedua setelah kembali dari ISIS. Jadi tapi sebenarnya kesana menyesal nggak menyesal, karena walaupun aku nggak kesana mungkin aku masih sama dengan pemahaman yang dulu. Kayak orang-orang yang belum pernah tahu ISIS tapi ngomongin soal khilafah, ciri-ciri kekafiran. Mungkin aku akan sama kayak orang-orang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomong masuk neraka, bisa jadi. Artinya karena kamu mencoba memetik hikmah lah ya. Karena aku udah pernah sana, gue tahu lu arahnya kemana gitu. Jadi bisa lebih membentengi diri. Bisa membentengi diri. Pesan terakhir dari kamu Han, untuk supaya anak-anak muda secara khusus yang sangat aktif di media sosial dan ternyata jadi salah satu cara dan dunia ataupun saluran untuk para kelompok radikal atau teroris untuk merekrut anak-anak muda. Kamu mau ngomong apa? Karena gimana ya? Sebenarnya aku lebih sebenarnya yang bikin kita membentengi diri itu keluarga sih Kak sebenarnya. Kayak apa ya? Gimana ya ngomongnya? Keluarga harus mampu menyediakan pendidikan keagamaan yang lebih baik gitu ya. Lebih kritis, terbuka. Kayak gitu-gitu. Terus walaupun memang ingin belajar online itu ya harus ada pendampingan. Dicek juga kredibilitas yang menyampaikan. Tapi lebih aman itu belajar dari guru-guru yang udah kredibilitasnya bagus sih, di pesantren kah atau di mana kah. Dan jangan pernah kalian ikut-ikut kelompok kayak gitulah. Karena mungkin kalian bisa kehilangan orang-orang yang kalian sayang juga kan. Kalau dari pengalaman aku kan kayak gitu. Mungkin nggak langsung meninggal atau aku mungkin kayak
ada orang tua yang melihat anaknya melihat kehidupannya kayak normal aja, cuman ternyata tahu-tahu mengikuti kelompok radikal, terus entah ada yang sakit, entah ada yang gimana. Banyak juga kayak yang kayak gitu, tiba-tiba kaget anaknya kayak gitu, tahu-tahu ada berita penangkapan anaknya kayak gitu. Orang tuanya gimana? Jadi perhatikan faktor keluarga saat tahu kita itu menjadi radikal yang berbeda secara ekstrim gitu ya. Bisa kehilangan orang yang kita sayang, keluarga lah. Han, terima kasih ya. Semoga dengan kehadiran kamu di Misunderstanding, Kepo People, penonton Misunderstanding bisa lebih hati-hati menerima doktrin-doktrin di luar sana yang berbahaya, yang juga memusuhi Pancasila, memusuhi hidup yang damai, berdampingan, saling bertoleransi. Pancasila aman kan, Han? Aman. Luar biasa ya. Setelah pulang dari Suriah sana, terasa betul. Baru ngerti maknanya itu apa. Dan pembedanya apa dengan yang tidak punya Pancasila. Betul. Kepo People, senang sekali saya bertemu Raihan hari ini. Semoga Kepo People juga senang bertemu dengan Raihan. Keberadaan kelompok yang mencoba menyebarkan doktrinasi berbahaya, kelompok radikalis, ekstremis yang mencoba merekrut kalian, Anda semua yang mungkin punya pengetahuan yang belum cukup, juga tidak ada pendampingan, tapi punya ketertarikan dan juga curiosity atau keinginan tahu yang tinggi. Semoga mulai dari menonton episode ini bisa lebih menjaga diri bahwa mereka memang ada di sekitar kita. Tadi dikatakan Raihan, ISIS sekarang mulai membaur kembali ke negara asalnya dan punya misi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ekstremis dan penunjukan bahwa dia adalah ISIS, mencoba menegakkan khilafah dan segala pahamnya yang coba bawa kembali ke rumahnya. Semoga saja tidak serta hadir di hidup kita dan mempengaruhi kita semua, dan semoga kita bisa lebih bijaksana lagi menggunakan media sosial karena ternyata mereka juga hadir di sana. Kita jangan sampai keliru memahami apa yang dianggap sebagai kafir tadi ya, Han. Bahwa tidak ada yang kafir ya, Han. Semua itu tanggung jawab personal dengan Tuhan. Dan jangan sampai paham-paham tersebut mempengaruhi kita semua. Kepo People, berpikir merdeka, menolak keliru. Jangan lupa jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran kalian semua bersama kita di episode-episode selanjutnya di Misunderstanding. Sampai jumpa.